Bertemu lagi kali ini bersama dengan saya Dian Ayu Sejati. Saya Yantin Putri Damayanti. Kali ini kita akan membahas mengenai pernikahan dini Betul. dari dua sudut pandang filsafat, yaitu filsafat kebebasan dan filsafat Feminisme. Jadi, sebenarnya pernikahan dini ini adalah sebuah pilihan atau pemaksaan yang dilegalkan oleh budaya dan norma dari daerah tersendiri. Gimana menurut kamu? Oke, kita perlu tahu dulu nih ya sebelumnya kayaknya ya Kak Dian mengenai apa sih itu pernikahan dini ya. Nah, menurut Undang-Undang Dasar ya Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 pasal 1 bahwa anak-anak yang usianya itu belum mencapai 18 tahun itu adalah termasuk seorang anak-anak gitu ya. Masih anak-anak, masih dini gitu. Nah, apakah pernikahan dini itu adalah bentuk pemaksaan atau apa sih? Untuk pemaksaan atau keinginan diri sendiri, menurut saya ya pribadi itu adalah sebuah bentuk pemaksaan ya, sebagaimana yang kita tahu gitu bahwa anak-anak itu masih belum punya pemikiran sendiri gitu, dan seringkali pernikahan dini itu didorong oleh keinginan orang tua gitu ya. Contohnya kayak ada juga ya Kak di beberapa daerah di Indonesia betul. Yang banyak sekali kasus tentang pernikahan dini seperti di mana di Lebak sendiri ada ya, di daerah Banten itu sendiri ada, kemudian saya tuh sering lihat di sosial media itu di Madura bahkan pernikahannya itu dilakukan secara meriah gitu. Seperti pernikahan orang dewasa pada umumnya gitu. Nah, tetapi juga pada saat ini tuh pernikahan dini juga ada juga sih memang beberapa yang atas kemauan dirinya sendiri. Biasanya itu tuh karena adanya accident itu terus tapi di sini saya akan melihat pernikahan dini dari sudut pandang filsafat kebebasan, di mana filsafat kebebasan itu dikemukakan oleh John Stuart Mill. Jadi dia itu memiliki pandangan mengenai kebebasan individu, emansipasi wanita, dan rasionalitas dalam membuat keputusan hidup. Menurut Mill ini, di mana manusia itu memiliki kebebasan atas dirinya sendiri, memiliki kebebasan atas hak hidup, hak tubuh, dan hak lain sebagainya, selama yang dia lakukan itu tidak merugikan orang lain. Nah, sebenarnya pernikahan dini ini juga merupakan kebebasan pribadi kita kan, karena itu memang tidak merugikan orang lain. Tetapi jika dilihat lebih dalam dari dampak-dampak yang terjadi, pernikahan dini itu tidak baik gitu kan untuk dilakukan, dimana dalam pandangan si Mill ini mengenai tadi kebebasan individu, menurut Mill pernikahan dini itu melanggar kebebasan individu, karena tadi seperti yang sudah kamu jelaskan kan, kalau pernikahan dini itu kebanyakan atas kemauan orang tua, dan banyak juga karena ada paksaan kan, dipaksa oleh orang tua itu sendiri. Jadi sehingga anak itu tidak memiliki kebebasan untuk memilih gitu kan, memilih jalan hidupnya dan keinginan dirinya sendiri. Kemudian kalau dalam pandangan Mill mengenai emansipasi wanita itu, menurut dia pernikahan dini itu merugikan wanita. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ketika wanita sudah menikah itu kan kebanyakan wanita akan mengabdikan seluruh hidupnya gitu kan untuk rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, dan lain sebagainya. Tidak banyak pula wanita yang mengorbankan karir dan mimpinya. Itu bahkan orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah matang secara finansial dan ekonomi pun banyak yang mengabdikan dirinya untuk menjadi ibu yang baik, ibu rumah tangga yang baik ya kan. Apalagi kalau anak-anak usia dini gitu, anak-anak remaja yang harusnya mereka punya banyak waktu main ya kan, main. Mereka tuh remaja itu waktu-waktunya untuk eksplor ya kan, eksplor dunia, baik secara pemikiran, sosial, dan lain sebagainya. Dimana yang lebih baik tuh dimanfaatkan untuk mengejar pendidikan ya kan, bersekolah gitu, belajar setinggi-tingginya. Nah, kemudian juga menurut Mill dalam pandangannya mengenai rasional hidup ini, tentu saja pernikahan dini ini melanggar rasional hidup
dari wanita gitu ya. dari anak-anak sendiri gitu, Iya, antara iya. maupun wanita maupun laki-laki, karena di mana Oke, oke. perjodohan ini kan anak-anak itu tidak bisa memilih dong, memilih orang yang dicintai, orang yang disukai. Em, karena pernikahan itu sebenarnya kan bukan cuma keinginan menikah gitu ya, mencintai juga, tapi biasanya orang-orang dewasa itu ketika menikah melihat dari berbagai sudut pandang gitu seperti ya. karakter, moral gitu-gitu dan Banyak ya sebagainya. pertimbangannya ya. Banyak yang harus dipertimbangkan, tidak semudah itu. Iya, betul, Nah, betul. jadi ketika seseorang melakukan pernikahan dini itu, mereka tidak memperhatikan aspek-aspek itu, mereka cuma hanya menikah udah, tanpa memikirkan aspek-aspek yang lain yang justru malah ini akan menjadikan dampak-dampak yang lebih besar, lebih berbahaya, lebih panjang lagi di kemudian harinya gitu kan. Oke, betul banget ya Dian ya. Nah, seperti mirip nih dengan pandangan filsafat feminisme gitu ya. Bagaimana seseorang yang bernama Simone de Beauvoir yang merupakan seorang feminis gitu ya. Dia itu menyimpulkan bahwa perempuan itu sering dibentuk oleh masyarakat secara tradisional gitu ya, bahwa perempuan itu nggak boleh punya mimpi, nggak boleh punya harapan, nggak boleh punya kehidupan sosial pribadi setelah menikah gitu. Jadi perempuan itu hanya dipandang untuk menjadi orang yang akan mencukupi seorang laki-laki gitu, akan melayani, akan memberikan sepenuhnya gitu jiwanya kepada laki-laki, mengabdikan diri gitu. Betul gitu. Nah, ini tuh disebut sebagai the other. Jadi perempuan itu dianggap sebagai pelengkap atau pelayan untuk laki-laki gitu. Jadi perempuan itu seringkali dianggap bukan sebagai partner hidup gitu ya, lebih ke pelengkap dari laki-laki gitu, dan juga sebagai pelayan bagi laki-laki. Nah, itu juga merupakan ternyata ada ada hal eksternal di baliknya gitu. Jadi ternyata ada kepentingan sosial juga di dalamnya. Jadi seringkali kita kalau misalkan lihat di perkampungan atau orang-orang yang memang lingkungannya itu terbiasa dengan pernikahan dini, itu punya kepentingan sosial tersendiri gitu. Jadi kayak kalau misalkan kamu udah menikah, kamu udah punya istri nih yang cantik, yang solihah, yang luar biasa gitu ya kriterianya gitu, ada hal ada kebanggaan tersendiri gitu, dari ego dari seorang laki-laki gitu. Kali ini gue punya punya perempuan, punya istri yang cantik, solihah gitu. Jadi perempuan itu dituntut untuk menjadi makhluk yang sempurna gitu ya di mata psikososial gitu ya. Sementara kalau misalkan kita lihat dari pernikahan ini, nggak mungkin dong anak-anak itu terlihat sudah sempurna gitu ya, karena betul kata Dian tadi, pernikahan anak-anak itu memang waktunya untuk explore, untuk main, untuk untuk pergi sama teman-temannya, punya kehidupan sosial yang menyenangkan gitu ya, bukan dituntut untuk menjadi istri yang baik, istri yang sempurna gitu. Belum lagi menjadi ibu gitu kan. Betul gitu ya. Kemudian ternyata ya feminisme itu punya banyak sekali macamnya. Ada feminisme liberal, ada radikal, ada marxis, dan juga ada interseksional gitu ya. Nah, gimana sih menurut pandangan-pandangan feminisme liberal dan lain-lainnya ini terhadap pernikahan dini gitu? Nah, yang pertama itu feminisme liberal itu menganggap bahwa pernikahan ini itu merupakan pelanggaran hak dan juga otonomi dari tubuh perempuan gitu. Jadi perempuan itu dipandang untuk untuk menjadi individu yang memang sempurna gitu. Kemudian padahal ketika kita berbicara tentang pernikahan dini itu kan belum waktunya gitu ya. Betul. Kemudian hak dari hak individu dari perempuan itu terampas gitu. Seperti hak hak dari pendidikan, hak bermain, hak karir gitu, pengembangan diri. Betul gitu. Karena kan kalau misalkan kita menilai tadi ya, anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun itu memang waktunya mereka untuk main, untuk explore, untuk mencari jati diri mereka gitu. Belum matang gitu ya mereka itu. Kemudian kalau dari segi feminisme radikal itu, mereka itu berpandangan bahwa pernikahan dini itu sebagai struktur patriarki gitu, yang ini menguasai perempuan gitu. Jadi menurut pandangan feminisme radikal itu pernikahan dini itu bisa menjadi pintu masuk gitu untuk
apa ya, kebudayaan patriarki itu terus menjamur di masyarakat gitu, semakin kuat gitu. Itu menurut feminisme radikal. Nah, kemudian bagaimana menurut feminisme Marxis ya? Kalau kita bicara tentang Marxis itu kita nggak bisa apa ya, nggak bisa jauh dari yang namanya kesenjangan atau kesetaraan sosial gitu ya. Nah, seringkali di masyarakat itu pernikahan dini itu diasosiasikan atau dikembangkan oleh orang-orang tua gitu ya, yang menganggap bahwa pernikahan dini itu menjadi salah satu pintu masuk utama gitu untuk bagaimana kita itu meningkatkan sosial dan juga ekonomi gitu di masyarakat. Jadi kalau kita ingin kaya mendadak atau ingin punya kehidupan ekonomi yang lebih baik, ya jalan satu-satunya adalah menikah. Itu menurut orang-orang tua terdahulu ya, gitu. Jadi ya bisa jadi pernikahan dini ini juga salah satu faktornya disebabkan oleh kesenjangan sosial, kemiskinan, ketidakmerataan penduduk. Itu bisa menjadi faktor dari pernikahan dini gitu yang terus berkembang gitu. Kemudian menurut interseksional atau feminisme interseksional, nah pernikahan dini itu juga bisa disebabkan oleh faktor ras, geografi, kebudayaan. Nah, seringkali memang di Indonesia ini feminisme memang dikembangkan itu dari budaya nggak sih, dari tradisi turun temurun orang tua terdahulu Iya, gitu betul ya. banget. Jadi yang ingin anak-anak menikah itu bukan dari keinginan anak-anak, betul, dari keinginan orang tua itu tersendiri yang ingin melanggengkan kebudayaan yang sudah diturunkan gitu, dengan alasan ya ini sudah kebudayaan kita, sudah tradisi kita gitu sih dia. Bahkan memang ya aku setuju dari sama kamu, kayak anak-anak tuh memang secara natural tuh mereka yang ada di pikirannya ya tadi yang sudah kita jelaskan, kayak main, mengembangkan diri, explore gitu kan, bukan berpikir untuk menikah yang kayaknya itu tuh masih terlalu jauh gitu kan. Betul sekali. Nah, berdasarkan kayak dari fenomena-fenomena mengenai pernikahan dini yang kita lihat di lapangan gitu kan, khususnya di Indonesia, bahwa pernikahan dini ini memberikan banyak dampak, tentu saja kebanyakan dampak negatif ya kan. Dimana juga tadi Ian sudah jelaskan bahwa pernikahan dini itu kan disebabkan untuk menaikkan status ekonomi. Betul, iya. Akan tetapi kebanyakan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia itu mereka itu menikah bukan malah memperbaiki kehidupan ekonominya, justru malah semakin susah. Saya pernah suka baca quotes gitu, komentar-komentar netizen gitu kan di media sosial, kayak kalau misalnya mau kaya itu kerja, bukannya malah nikah, ya kan? Betul, Ya benar sih, secara logika gimana kita mau nambah kaya kalau menikah, sedangkan ekonominya itu juga kan malah jadi lebih banyak kan, menambah banyak kebutuhan hidup kan. Ya seharusnya memang kalau kita mau mau kaya raya ya kerja, bukannya nikah gitu kan. Betul. Nah, oke, tadi dampak-dampaknya ya kan. Dampak-dampaknya pernikahan dini tuh bukan hanya dari dampak ekonomi aja gitu ya. Justru malah ada juga dari dampak dari pendidikan, sosial, bahkan kesehatan ya kan. Ini yang paling masalah krusial menurut saya. Ini juga ada dari dampak kesehatan gitu, dimana pernikahan dini ini kan masih anak-anak kan. Betul. Khususnya dimana lebih banyak tuh perempuan gitu yang lebih mudanya, bisa 16 tahun sampai 15 tahun, dimana tubuhnya ini belum siap secara fisik dan mental. Dia harus menikah, dan apalagi kalau harus hamil, melahirkan dan merawat anak, bahkan tubuhnya aja tuh memang belum waktunya gitu untuk di tahap itu. Jadi pernikahan dini itu rentan sekali banyak terjadi kematian ibu dan anak ketika sedang melahirkan, karena kondisi tubuh dan rahimnya sendiri belum kuat gitu. Belum lagi secara mental juga ada banyak sekali orang-orang yang menikah dini yang mengalami baby blues. Jangankan yang menikah dini kan, yang menikah sudah matang secara mental dan umur pun banyak sekali mereka yang mengalami baby blues gitu. Apalagi yang masih belum siap secara mental dan segala-galanya gitu. Kemudian juga tadi ada dampak dari pendidikan, jadi putus sekolah, terus juga miskin, terus juga tidak bisa mengejar mimpi gitu kan. Karena tadi juga banyak sekali perempuan yang ketika sudah menikah malah dia terjerat ke dalam
apa tadi, lingkaran patriarki gitu. Betul. Sehingga orang-orang ini tidak bisa mengembangkan dirinya dan harus mengabdikan seluruh hidupnya untuk suami dan keluarganya. Kemudian juga dalam dampak psikologi dan sosial juga banyak sekali dampak-dampaknya itu. Sering sekali kita dengar kan di media sosial mengenai adanya KDRT, yang bahkan sampai meninggal, ada yang sampai disiksa gitu. Dimana tadi seperti yang Ian sudah jelaskan juga bahwa banyak sekali orang-orang yang melakukan pernikahan dini itu istrinya itu bukan dianggap sebagai teman hidup atau partner Betul. gitu kan, tapi malah cuma sebagai pelengkap dan malah membantu dirinya aja untuk memuaskan Iya, nafsu betul. gitu kan. Jadi kebanyakan pernikahan dini ini kalau secara langsung itu dampaknya itu kebanyakan yang merugikan perempuan Iya, gitu kan betul. ya Banyak Kak. sekali dampak yang merugikan perempuan dari Mm-mm. pernikahan dini memang. Jadi kalau menurut kamu apa nih kayak yang bisa kita lakukan supaya masih banyak juga masyarakat-masyarakat yang sadar agar tidak melakukan pernikahan dini dan angka pernikahan dini di Indonesia itu bisa menurun? Oke, kalau misalkan dari cara ya, bagaimana sih cara kita untuk menurunkan tingkat pernikahan dini di Indonesia aja nih gitu misalkan. Yang pertama itu adalah yang paling utama ya menurut saya itu adalah ekonomi ya. Jadi bagaimana tuh ini juga butuh apa ya? Butuh bantuan dari pemerintah gitu ya. Kalau misalkan soal bidang ekonomi ini, karena kan memang dari daerah-daerah yang banyak berkembang pernikahan dini itu kan adalah daerah-daerah tertinggal, dari desa-desa kecil gitu. Pelosok Betul gitu, yang bahkan orang nggak tahu nih gitu kalau misalkan di sini nih masih ada pernikahan dini gitu karena saking terpencilnya. Nah, jadi karena terpencil itu dan jauh dari kota membuat ekonomi di sana tuh mungkin jadi lesu gitu ya. Nah, itu yang harus diberantas sih pertama kali karena memang kita tuh kalau misalkan hidup nggak bisa jauh dari ekonomi, nggak bisa kita pungkiri ya kita nggak bisa jauh dari yang namanya segi pendapatan uang gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah pendidikan ya, terutama di sini adalah pendidikan seksual dan reproduksi atau kita bisa sebut sebagai sex education ya. Yeah. Nah, itu perlu juga diberlakukan di sekolah-sekolah karena kan anak-anak ya yang masih berusia dini itu kan masih belum paham ya gitu. Kayak kalau misalkan misalkan Dian ini adalah anak umur kelas 1 SD misalkan, kemudian saya pegang-pegang bagian tubuh Dian yang sebenarnya tidak boleh dipegang, sensitif gitu ya. Nah kan anak-anak belum mengerti gitu. Jadi tugas kita atau tugas dari pendidik itu sendiri adalah ya untuk memberitahu gitu anak-anak ada beberapa bagian tubuh yang tidak bisa gitu atau tidak boleh disentuh orang tanpa seizin kita sendiri gitu. Nah itu kan jadi membuat anak-anak jadi oh iya ya paham gitu ya, berarti saya nggak boleh nih gitu, harus hati-hati kalau ada orang yang bertingkah laku seperti itu. Nah itu juga bisa menyadarkan mereka gitu bahwa ternyata pernikahan dini itu tidak boleh juga gitu karena pertama memang belum cukup usia gitu, terus anak-anak gitu nggak tahu apa-apa gitu soal seksualitas mereka gitu. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah sosialisasi, terutama itu adalah kepada masyarakat gitu, terutama kepada ibu-ibu dan bapak-bapak gitu, orang tua terdahulu, orang tua yang sudah cukup berumur gitu, agar tidak mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti jejak mereka gitu, untuk menikah maksudnya mengikuti pernikahan secara dini gitu. Soalnya zamannya juga udah beda ya Kak. Betul gitu. Nah jadi sosialisasi ini memang penting ya karena memang peran orang tua di sini sangat penting ya, sangat betul. sangat penting gitu, sangat krusial gitu karena mereka sendiri yang bahkan terkadang mendorong anak-anaknya untuk melakukan pernikahan dini, memaksa anak-anak mereka untuk melakukan pernikahan dini gitu. Sudah ya. Oke, baik, mungkin itu saja mengenai pembahasan kita tentang pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu bukan hanya sekedar adat ataupun tradisi ya Kak, tapi juga mengenai hak dan kebebasan individu manusia itu sendiri. Jadi kalau menurut saya sendiri daripada kita menikah dini gitu, lebih baik kalian yang masih muda di luar sana yang masih 17 tahun gitu kan, lebih baik kalian
mengimprove diri dari Iya. segala-galanya, dari pikiran, pendidikan dan lain sebagainya. Dunia ini indah dan luas banget Explore daripada ya, ya, betul, kita harus explore. daripada kita menghabiskan diri untuk yang belum waktunya Nah, gitu betul. kan, karena kita juga belum matang secara emosional, belum matang secara finansial dan lain sebagainya. Mending kita kayak memantaskan diri dan juga upgrade diri sendiri gitu daripada menikah dini ya. Mungkin itu saja mengenai pembahasan pernikahan dini dari saya, Dian S. Sejati. Dan juga saya Yantin Putri Damayanti. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.